Kalau bisa jangan nikah muda. Jangan nikah mudanya tuh Jangan buat nikah cewek muda. tuh berapa Untuk tuh? cewek maksimal 25 tahun deh. Oke. Tapi udah punya pegangan sendiri ya, udah Yes. punya kerjaan sendiri, udah punya kerjaan tetap. Yes, Jadi betul biar banget. kita nggak bergantung sama orang lain terus. Kalau- Karena itu tuh nggak enak gitu. Halo guys, welcome to Talk Me. Balik lagi di Talk Me. Pada malam hari ini narasumbernya sangat luar biasa ya. Maaf ya, udah beberapa minggu nggak upload karena Eka Risma lumayan sibuk dengan kegiatan fashion design dan kuliah juga. Sempet juga pengen istirahat dari dunia perduniaan lah intinya. Mungkin buat beberapa netizen udah tahu ya yang satu kontak sama Eka Risma di Instagram atau di WhatsApp. Nggak perlu ditanya lagi dan nggak perlu diklarifikasi ya, nggak perlu. Langsung aja kita kenalin narasumber kita pada malam hari ini. Halo Beb. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kenalan dulu dong. Kenapa nih gimana nih? Boleh namanya siapa? Iya. Nama saya pas kalian Angel tahu ini biasa dipanggil Angel atau Windy. Oke, Mbak Windy. Nggak usah formal saya gitu. Santai aja di sini. Aku lah ya. Aku nggak apa-apa. Gue Kita lu. panggil Beb ya. Ah, boleh dong. Ya, jadi buat teman-teman yang punya cerita dalam hal apapun, utamanya horor nih, boleh banget kalian kirim cerita ke nomor WhatsApp dan email di bawah ini. Jangan lupa sertakan nama, usia, sosial media, dan kirim cerita kalian. Intinya aja nanti bakal kami pilih dan kami undang ke studio. Oke. Jadi Beb Windy, enaknya Beb aja ya. Beb. Beb Windy ini kemarin sempat cerita kalau sekarang kan statusnya menjadi Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga yang bahagia dan makmur ya. Amin ya. Jadi dipandang sebelah mata oleh beberapa orang yang dulunya juga model ya. Iya. Kita ketemu di event model. Iya model. Model terus juga berpendidikan utama ya. Iya. Sarjana Iya, betul. manajemen ya. tadi Manajemen. kan. Manajemen ya. Tapi dipandang sebelah mata karena sekarang tidak bekerja gitu. Tidak ya. bekerja, full jadi ibu rumah tangga. Oke, kalau boleh tahu putra putrinya berapa nih? Ada dua. Dua. Yang pertama cewek, yang kedua cowok. Oh, pas banget ini ya. Oke, jadi Beb Windy ini memutuskan sebagai ibu rumah tangga itu memang setelah menikah maksudnya persetujuan dengan suami atau gimana awalnya? Awalnya sih ya kalau untuk ini ya begitulah karena persetujuan suami kan. Cuman semenjak menikah ya memang kan sering ikut event model juga, tapi suami mengizinkan. Cuman sebagian keluarga nggak mengizinkan. Ya, Jadi kalau Beb Windy sendiri asli Pontianak. Pontianak. Cuman ikut suami Ikut di suami sini. di Nah, sini. suami kerja di mana nih kalau boleh tahu? Awalnya sih di Singapura ya, Wah, bisnis jauh. gitu. Cuman resign, terus usahanya juga nggak jalan kan sama bosnya. Iya. Jadi sekarang tuh pindah di kapal pesiar. Oke, jauh lagi dong. Gimana nih tipsnya LDR ini sama suami? Kalau untuk LDR, aduh, Berat. sanggup nggak sanggup, berat. Ya harus dijalani. Oke, tapi LDR itu semenjak setelah menikah? Setelah menikah. Setelah menikah ya pasti Iya, ya. itu berat banget. Berat banget ya. Karena nggak pernah jauh, terus setelah menikah jauh-jauhan itu rasanya berat. Sempat stres, kurus juga, ya begitulah. Nggak pengen ikut Karena suami. Beb? cobaannya banyak, nggak bisa kan di kapal kan nggak Oh, bisa iya. beristri, kecuali udah jabatannya tinggi. Oh, terus pulangnya juga lama 8 ya? bulan sekali. Astaga, 8 bulan. Jadi kayak ibaratnya aduh setahun sekali gitu ya, sama aja. Ya lama, ini begitulah. LDR itu suatu ketakutan buat semua Semua manusia. kaum, terutama kaum wanita, ya. yang baperan ya. Iya, baperan Iya. dan Itu apa sih? bucin gitu. Kuncinya apa sih? Karena aku juga orangnya kan bucin, Bucin ya, banget. bucin banget. Kuncinya ya saling percaya aja, meskipun Komunikasi. sebenarnya nggak percaya gitu. Wah, saling percaya meskipun sebenarnya Kalau nggak di percaya. kasona suami di kapal kan jarang komunikasi Iya juga. sih, kan fokus kerja. Meskipun tiap hari tuh suami online, tapi kadang juga nggak komunikasi gitu. Ah, gitu. Padahal di kapal kan kalau internet kan bayar gitu. Oh gitu. Iya, bayar. Mas suami ini denger nggak nih podcastnya? Kalau online kemana? Iya, itu kan yang bikin kita para kaum wanita tuh, apalagi kita istri gitu ya, pasti khawatir gitu kan. Netting Kadang lah ya, kalau pikirannya tiba-tiba overthinking. suami cuek, kenapa? Padahal suaminya lagi sibuk gitu kan, tapi pikirannya udah kemana-mana gitu. Oh gitu. Tapi kuat ya Beb. Sampai sekarang Kuat. masih LDR. Ya sambil bawa dalam doa ya. Tapi memang harus begitu, mau gimana lagi ya, buat Iya, kehidupan juga iya, kan. demi masa depan. Iya, berarti kan sebelum menikah, setelah menikah LDR, apalagi itu kan pasti udah berat. Iya. Punya anak LDR Punya juga. anak, iya. Karena apa-apa juga di rumah ngurus sendiri gitu. Oh, Oke. Sekarang Iya. begitu. Balik ke topik utama tadi, katanya sebagai ibu rumah tangga dipandang rendah. Itu gimana sih maksudnya pandangan rendahnya itu? Ini gini kan, karena suami kerja,
saya maksudnya aku tuh cuman di rumah, cuman ibarat kata tuh kadang tuh kalau ketemu orang kan nanya, kamu kerja nggak? Ya aku jawab nggak, cuman di rumah kayak gitu kan. Kenapa nggak kerja? Kan kamu sarjana kayak gitu kan. Ya gimana mau kerja gitu loh. Kadang mau kerja juga nggak diizinin, ya udah fokus urus anak aja di rumah. Nah, pas pihak keluarga yang satu lagi ngomongnya, ngapain kerja, udah fokus urus anak gitu loh kan, gitu. Jadi bingung lah ibaratnya gitu. Soalnya memang suami itu sudah bisa mencukupi segalanya tanggung gitu. jawab gitu kan. Sisi lain sebenarnya aku pribadi pengen kerja, pengen mandiri gitu loh. Pengen jadi wanita karir kayak wanita-wanita di luar kan. Betul. Cari uang tuh kerja keras banget sendiri, gitu loh. Jadi kalau mau pengen apaan kita bisa beli sendiri gitu. Siapa sih yang nggak pengen mandiri gitu kan? Betul banget, iya. Mungkin kan memang pandangan dan keputusan orang beda-beda. Pilihan itu kan beda-beda kan. Iya. Tidak semua harus kita kerja. Iya. Mungkin mikirnya gini, karena suami jauh dari anak, dari istri, terus kamu kerja, takutnya anak juga orang tuaku jauh gitu loh takutnya. Jadi masih positif aja lah ya. Tapi udah sempet coba itu nggak sih kayak buka usaha di rumah, jadi kan tetap bisa kontrol anak. Iya. Dulu dari tinggal di Pontianak, sebelum pindah ke Jawa, tinggal di Pontianak saya punya usaha sendiri. Meskipun cuma online shop gitu ya. Tapi lancar gitu. Per bulan tuh paling dapatnya ya paling kecil 3 juta gitu. Oh iya? Iya. Itu udah banyak ya. Lumayan. Shop gitu. Cuma semenjak pindah di Jawa tuh kayak usaha tuh apa-apa nggak jalan gitu. Harus dari nol soalnya ya. Apa karena aku tuh memang baru pindah, terus temen juga kan nggak terlalu banyak ya di sini, belum kenal orang banyak. Gak kenal siapa-siapa juga gitu loh. Jadi kendalanya juga susah adaptasinya ya. Harus kalau di Pontianak kan memang di rumah sendiri, jadi mau ngapa-ngapain bisa gitu. Di sini juga kan loh, usaha apa sih, semua udah ada gitu ya. Betul. Dan saingannya juga banyak banget, ngapain gitu loh. Udah bingung kan, ya udah fokus urus anak aja gitu. Kadang tuh orang lihat kita ibu rumah tangga, katanya nggak kerja ya, ibu rumah tangga doang. Cuman taunya ngabisin uangnya suami gitu ya kan. Padahal kalau dipikir-pikir ya, kita ibu rumah tangga tuh sebenarnya kerja loh gitu loh. Siapa bilang nggak kerja? Maksudnya tuh jadi ibu rumah tangga tuh susah gitu. Betul. Bukannya gampang gitu. Ngurus anak. Pagi-pagi udah bangun, ngurusin anak, ngurusin rumah, dari pagi sampai malam gitu kan. Ada aja kerjaannya, nggak ada habis-habisnya. Betul. Nyiapin makan, ngantar sekolah, terjemput kan, segala macem. Bener Siapa banget. bilang nggak kerja? Kerja kan, itu juga kerja loh, meskipun dalam rumah gitu kan. Betul. Kalau anak sakit kita mesti full jagain. Iya. Ibaratnya pengganti Iya. ayah juga lah ya gitu. Iya, jadi apalagi suami jauh gitu jauh kan. betul banget. Ya jadi kadang kita misalkan mau ngelihat kehidupan seseorang cuma dari covernya aja, kalian kan nggak tahu kayak usahanya kita seperti apa. Dan buat orang-orang yang mungkin biasanya memihak dengan satu pernyataan yang negatif ya, itu harus dilihat dulu loh yang sebenarnya itu seperti apa. Karena banyak sekali yang terjadi kayak yang sebenarnya kita lakukan tidak seperti itu, tapi kita dipandang buruk oleh orang lain gitu. Dan itu yang sangat sulit ya. Tapi nggak tahu kan kita yang ngejalanin loh. Betul banget. Tapi kalau kita hidup buat bikin semua orang suka sama kita juga nggak mungkin banget gitu. Tapi tanggapan kamu sendiri gimana nih terhadap omongan orang-orang yang merendahkan ibu rumah tangga yang nggak bisa apa-apa dan lain-lain? Aku sih nggak terlalu mikirin sih, cuek aja. Tapi apakah meskipun ada kadang kesel gitu kan, ya pasti kesel ya, sering dengerin kayak begitu. Apalagi kalau ada yang ngomongin itu keluarga gitu kan. Tapi aku nggak nyebutin orangnya ya, itu privat lah ya. Tapi apakah hal tersebut mengganggu untuk kamu atau sekarang sudah mulai terbiasa? Udah terbiasa banget. Tapi awalnya sempat mikir gitu. Sempat mikir. Meskipun kadang masih ada yang ngomongin lagi tuh. Sebenarnya sih dari dulu tuh udah diomongin terus ya, cuman ya udahlah, jalanin aja gitu loh. Nanti juga ke depannya ya pasti Tuhan kasih jalan lah. Betul sekali. Tapi kalau model udah berhenti, Beb? Udah berhenti. Awalnya sih gimana ya? Masih pengen lanjut. Tapi setelah dipikir-pikir suami bilang udahlah, jangan lagi lah gitu. Iya, gantian anaknya. Iya. Nggak apa-apa loh. Karena dulu kan waktu ikut event model kemana-mana, bisa pergi kemana-mana itu karena kan ada yang bantuin juga di rumah gitu loh. Jadi waktunya masih bisa sambil ya menjalanin model gitu. Iya, betul. Sambil lah. Sambil nggak apa-apa, sekarang jadi ibu rumah tangga tapi kamu benar-benar memproduktifkan anak-anak kamu dengan kegiatan yang positif. Iya benar. Itu adalah ibu yang berhasil nggak sih? Iya. Wah, aku belum jadi ibu. Iya. Ini cuma ngasal doang ya. Aduh, kayak tua banget nih gue ngomongin bu. Kalau lagi dipikir kan aku tuh sarjana tapi nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kalau dipikir ya sarjana tapi akan aku ngurus anakku kan. Betul. Pasti
sesuai dengan sesuai. kemampuan aku. Iya, tapi memang membangun sebuah usaha itu kan nggak gampang. Nggak gampang, ya benar. Iya, kita harus resikonya, harus merintisnya, cari nama. Dan aku itu tipe orang yang kalau usaha pengennya laku terus. Iya, Sama benar. nggak? Sama. Iya, sama. Siapa sih yang nggak pengen kayak gitu ya kan? Tapi kan usaha kan Rezeki orang juga beda-beda loh. beda-beda. Iya. Iya. Tapi kayak akhir-akhir ini yang jualan tahu itu. Oh, itu usaha papa mertua. Boleh promosi tahu apa nih? Tahu Yunyi. Iya, itu enak banget tahu-tahunya. Iya, benar. Iya, ada di mana aja nih? Di Rita Supermall, pokoknya semua Rita di Semua Purwokerto Rita. ada. Aroma. Sama di Cherry. Oh, terus Cherry ada. Aroma juga ada. Iya, itu enak banget tahu-tahunya guys. Aku pernah bikin story, nanti aku upload lagi ya. Itu Iya, jualan keliling juga ada. Oh, ada juga Ada. jualan keliling. Iya, 3 orang. Itu bukan tahu KW ya. Iya, tahunya ori ya. Ori itu dan tahu Bandung sih sebenarnya. Tahu Bandung. Iya. Itu enak banget dalamnya. Harusnya di bawah nih kita cobain di sini endorse gitu loh. Lupa ya tadi Oh, bawa lupa ya. Sorry. Siapa tahu ya next ya. Siapanya Iya. mau endorse silakan, kita open endorse buat Talk Me ya. Oke, luar biasa banget ini. Terus tantangan terbesar sebagai ibu rumah tangga apa nih, Beb? Ujiannya ya banyak ya. Cuman satu aja sih, cukup sabar. Jalani dengan sabar, bawa dalam doa. Kalau untuk ujian itu banyak banget dari segi ekonomi, Betul. kesetiaan juga diuji ya. Iya. Saat suami jatuh, Iya. saat suami di atas ya kita harus tetap selalu support. Itu aja sih. Oke, berarti sudah menikah berapa tahun nih? Mau jalan 8. Wah, lama ini. Dulu menikah usia berapa? Menikah itu usia mau 20 apa 21 ya kalau nggak salah. aku juga Jadi pengen memang nikah. menikahnya usia Oh my muda. God, iya. Gitu. Dan jarak sama suami itu sekitar hampir 7 tahun. Oh, jaraknya hampir 7 tahun. Iya. Nggak masalah sih ya. Nikah sama Om ya. Enggak lah, jodoh mah nggak ngerti. Iya. Berarti kamu Tapi nikah? aku memang lebih senang sama yang dewasa sih. Aku juga sebenarnya Lebih iya dewasa dari sih. aku Ya, karena cuman biar bisa bimbing aku karena Iya, aku betul. orangnya agak kekanak-kanakan gitu Oke. loh. Jujur. Tapi dewasa itu tidak terpatok Usia. dengan usia, betul Iya. sekali. Kita lihat ini ada yang ketawa-tawa di belakang kamera ya. Bener sih guys. Jadi yang dilihat itu jangan terpatok dengan usia Iya. atau apa, tapi sifatnya ya Iya. yang memang ada dari lahir gitu, bukan lahir ya, didikan gitu Iya. lah ya. Tapi dulu berarti waktu menikah 20, suami 27 itu Iya. buat cowok tuh masih muda sih, ya kan? Iya buat cowok. Tapi memang suami targetnya menikah umur 27 tahun. 27. Pacaran gak dulu? Pacaran berapa ya? 3 bulan deh kayaknya. Cepet banget nih. Jadi mikir kalau yang pacaran lama-lama ngapain gitu ya. Iya bener. Karena aku pacaran juga sama mantanku kebetulan juga muridnya suami gitu ya. Kalau kamu tipe orang yang suka nongkrong, gabung kumpul-kumpul apa? Ya suka juga. Ya anggap aja itu buang stres ya. Mm-mm. Biar ada hiburan sedikit gitu loh. Oke. Cuman ya itulah kalau kita tuh ketemu orang, ketemu teman gitu ya kadang ada juga masalahnya ya. Sering ketemu gitu loh. Jadi kalau bisa jangan sering-sering ketemu lah. Karena Oke. kadang tuh kita terlalu dekat sama orang tuh belum tentu orang itu baik loh di depan. Betul. Di belakang gitu loh. Di depan tuh ngomongnya baik banget, manis banget. Kayak ibaratnya tuh ya apa-apa nge-support kita, ngedukung kita. Padahal di belakang dia ngomongin kita. Beda banget gitu loh. Beda Karena banget. udah pengalaman juga. Oke, iya memang Dia banyak, ketemu siapa ngomongin. Nanti ketemu siapa lagi ngomongin yang satunya lagi. banyak gitu. yang seperti itu, dan semakin kita dewasa itu Iya. semakin Semakin- sempit. Kayaknya tuh circle. semakin tahu sifat-sifat Betul. karakter orang seperti apa Iya, gitu betul loh. banget. Karena aku sudah merasakan di saat-saat ini ya, itu ngerasain Iya. banget, dan beberapa orang aku backlist dari pertemanan karena Iya. bukan aku memutus silaturahmi, cuman aku kayak bukan saatnya sih aku buat Iya. ngurusin yang seperti mereka gitu. Iya. Lebih baik memang begitu sih. Iya, betul. Menjauh. Tapi bukan berarti kita menjauh banget. Maksudnya tuh ya kalau ketemu ya biasa aja, say hello udah gitu. Tapi kalau untuk kumpul-kumpul terus kemana-mana bareng udah aku Iya, skip. Nggak betul. mau. Aku juga di kontak aku itu ada 50-an kontak yang aku blokir. Iya. Dan beberapa aku hapus. Kayaknya aku lebih dari itu deh. Oh, lebih dari itu, iya. Karena kita harus kayak gitu. Jadi kalau kita pengen hidup bahagia dan bisa fokus ke masa depan, ya buang Iya. orang-orang toksik yang ada di Iya. hidup kita gitu. Iya bener. Karena itu sangat berpengaruh Iya, buat banget, ke depan. walaupun nggak mikir ya, Iya, buat ke depan. nggak kelihatan, tapi mikir ya kita Iya kan. bener. Jadi itu kayak nanti lama-lama kita juga ikut-ikutan kayak gitu Iya, gitu loh. bener banget. Itu kerasa sih kalau untuk Tapi kamu pribadi. sendiri sekarang kegiatan sehari-harinya ngapain selain ngurus anak dan ya cuman di rumah. Cuma Ya di memang rumah. full jadi ibu rumah tangga gitu loh. tapi menikmati ya? Menikmati sekali. Bersyukur aja sih. Iya, jadi dijalani. lebih fokus ke anak juga. Iya. Terus nanti kan senang tuh ngikutin anak buat latihan apa, Iya, apa. Ya nanti kapan-kapan anakku ikut latihan model sama Eka. Boleh dong. Karena mamanya udah lama nggak ikut model jadi kayak kaku gitu. Gantian ya ke anak. Iya. Oke, tapi kalau tanggapan suami sendiri gimana, Beb? Yang apanya?
soal kamu tidak boleh bekerja dan kamu kan pasti curhat kan kayak aku Iya. dipandang rendah sebagai ibu rumah Oh tangga iya. gitu-gitu. Kalau suami sih cuma nasihatin, udah jangan didengar, kita juga nggak minta makan sama mereka kok, kayak gitu. Kalau Iya suami kan? lebih bodo amat ya. Iya bodo amat. Gitu. Tapi kalau kita jadi cewek emang pengen bodo amat, tapi kadang ya tetap Ya kerasa kan, Iya. mikir gitu, ya ampun aku kayak gini. Kayak kadang mikir tunggu aja ya pembalasannya gitu. Tapi kan nggak mungkin ya memang mikir gitu. Iya. Aku harus bisa nih nanti ke depannya aku harus kayak gini gitu. Tapi ada pengen itu nggak bekerja atau punya usaha lagi? Ini sih udah rencana sih. Nanti pas pindah Kalimantan, balik lagi Kalimantan, aku ngurus usaha sih. Usaha. Puji Tuhan, aku ngurus usaha papa sih. Oke. Jadi dikasih kepercayaan. Sekarang masih on proses. Jadi mungkin beberapa bulan ke depan udah nggak di Jawa lagi. Aduh, kita LDR dong, Beb. Main-main ke Kalimantan. Oh, boleh, insya Allah kapan-kapan. Jauh sekali ya Kalimantan. Aku punya Biar banyak teman tahu. di Kalimantan. Oh iya? Iya, dari Di mana? Lupa di mana ya. Kalimantan mana gitu lupa deh. Oh, iya. Kalimantan, Sulawesi, lumayan banyak temanku. Ya tapi nanti kalau banyak kapan-kapan orang main lain. aja sih di Pontianak. Boleh, boleh. Kulinernya enak-enak, Beb. Oh iya. Tapi boleh sama suami nanti pindah ke Kalimantan. Boleh. Suami juga ikut sih kayaknya. Anak pindah juga dong. Pindah semua. Jadi nanti cuma di sini sama mertua. sih. Enak gak sih kalau nomaden gitu pindah-pindah? Ada enaknya, ada Ada enggaknya ya. ya. Kalau pas pindah, karena aku sering pindah-pindah juga ya dari dulu ya. Ya ada rasa sedih ya karena wah udah banyak temen di sini. Udah banyak kayak kenal dekat, udah kayak keluarga tiba-tiba pindah, gitu. ya. Adaptasinya Sedihnya. juga perlu ya. Iya betul. Cuman kalau balik Kalimantan enggak deh, nggak perlu adaptasi, udah Oh, iya, kenal udah. banyak kan. Cuman keluarga kan anak banyak di harus sana. adaptasi ulang Iya karena pindah benar, sekolah anak udah baru. harus adaptasi di sekolah. Adaptasi. Berarti sekarang usianya berapa, Beb? Maaf. Aku 29. Oh, udah 9. Ih, gila gak kelihatan, guys. Ini kayak masih 25. Malu. Beneran. Masa sih? Tapi mama muda ini ya. Tapi kalau misalnya kalau boleh kasih saran sih buat teman-teman ya di rumah yang denger aku ya. Kalau bisa jangan nikah muda. Jangan nikah mudanya tuh buat Jangan cewek nikah tuh muda. berapa Untuk tuh? cewek maksimal 25 tahun deh. Oke. Tapi udah punya pegangan sendiri ya, Ah, udah yes. punya kerjaan sendiri, udah punya kerjaan tetap. Yes, Jadi betul biar banget. kita nggak bergantung sama orang lain terus. Kalau- Karena itu tuh nggak enak gitu. Belum lagi diomongin. Benar. Ya, Mandiri itu- lah ya. Iya mandiri paling nggak. Kalau pandangan aku sendiri nih, menikah itu bukan menyelesaikan masalah. Iya benar. Dan kehidupan setelah menikah itu harusnya kehidupan baru yang lebih bahagia. Kita berharapnya begitu ya. Betul. Sekarang kalau belum punya apa-apa mau nikah, abis itu mau ngapain hidupnya? Iya. Kalau hidupnya sama aja kayak sekarang, ngapain nikah sekarang gitu? Iya benar. Jadi itu banyak banget sih yang ngomongin aku, Beb, kenapa kamu gak nikah, kenapa gak nikah? Terus gini pertanyaannya, selama ini aku berambisi berkarir, cari Iya. nama Ekarisma, berpendidikan tinggi, nikah muda buat apa semuanya? Sia-sia kan? Iya. Dimatengin dulu, pengennya nanti punya anak, mereka minta apa tinggal Iya, kasih, tinggal nggak kasih. harus nyari. Itu Iya. sih yang aku pikirin. Kalau bisa juga ya emang harus mandiri. Jadi nanti nggak bergantung sama orang tua lagi. Betul Gitu. sekali. Kalau aku kan juga orang yang terlalu jauh memikirkan kehidupanku ke depan kan. Sepertinya aku juga dulunya begitu. Seperti itu. Tapi ya namanya orang kan punya apa ya? Kayak kadang kan di atas Iya, yang di bawah kan betul sekali. gitu loh. Beda-beda Iya. ya. Ya aku juga banyak belajar dari teman-teman aku yang mereka memutuskan menikah. Nikah muda. Itu kan harus matang segalanya ya, materi, Iya. semuanya. Iya, meskipun memang kadang kan orang yang nikah muda kan emang udah Mental. mapan. Mm-mm. Ada yang begitu juga gitu. Nggak Betul. apa-apa, nggak masalah, yang penting udah mapan gitu. Iya, Udah punya pegangan lah ya, sendiri pasti gitu loh, gitu pasti ya. Terus untuk Nggak kehidupan masalah. kedepannya ada. Dan buat aku itu menikah, setelah menikah itu bukan kita baru berjuang bersama, bukan, tapi Iya. melanjutkan perjuangan yang sudah kita iya, raih benar. sendiri-sendiri gitu. Kalau aku kayak punya cita-cita setelah menikah bisa keliling keluar negeri bareng Iya, sama suami iya gitu. benar. Bukan sekarang, kalau sekarang kayak biasa aja sendiri gitu nanti. Oh, jauh banget suami. Teman-temanku tuh ya kebanyakan udah pada nikah, udah punya anak, udah dewasa. Makanya aku Iya. banyak belajar dari mereka. Aku senang kayak aku kan bisa belajar sama kamu Iya. cara mengasuh anak yang benar. Jadi pas aku nanti udah saatnya jadi ibu, aku udah banyak belajar Iya. gitu. Kalau bisa sih memang kalau udah mikir mau nikah, jadi kita memang harus banyak belajar sih sama Tapi yang aku dari dulu, baru Beb, menikah. temanku Terutama tua-tua. ngurus anak loh ya. Iya. Ngurus anak itu kalau bisa tuh jangan apa-apa orang gitu. Oke. Kalau bisa I know awal-awal pegang sendiri dulu ya. Yes. Mm. Gitu loh. Jadi biar anaknya tuh punya ikatan batin dekat sama kita gitu loh Oke. sebagai ibu. Iya, luar biasa ya ini ceritanya. Tapi keren banget sih, Iya. mantap. Semoga sukses selalu ya, Beb, dan semoga Oke. lancar nanti kalau di Kalimantan. Jangan lupain aku. Nggak mungkin. Boleh tipsnya Nanti nih? aku tunggu main ke Kalimantan. Siap. Boleh tipsnya buat teman-teman di luar sana yang mungkin sama dengan Mbak Windy yang menjadi ibu rumah tangga berpendidikan dan sangat luar biasa, apa nih buat mereka yang mungkin bingung, aduh harus gimana gitu. Kalau bisa ya
tetap bersyukur aja sih, jalani pelan-pelan sambil dibawa dalam doa. Kalau aku itu sih sarannya. Bersyukur ya intinya ya, bersyukur aja nikmati intinya, apa yang nikmati. sudah Meskipun dijalani. susah banget ya ngejalaninnya ya, penuh perjuangan, kadang ya nangis, Iya. mewek gitu ya kan. Tapi itu biasa. Oke. Iya, namanya kehidupan ya. Kehidupan, betul Iya. sekali. Oke, luar biasa. Kuncinya adalah bersyukur apapun keadaannya. Karena kalau kita nggak pernah bersyukur ya hidupnya nggak akan pernah cukup ya Iya, rasanya. benar. Sebanyak apapun nikmat yang diberi sama Tuhan, kita nggak bersyukur ya kurang terus. Oke, semangat terus ya Beb. Oke. Terima kasih sudah berbagi cerita. Oke. Semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana dan bisa memotivasi ya untuk ibu-ibu rumah tangga yang luar biasa yang harus mendidik anaknya menjadi orang yang sangat sukses. Amin. Tapi mau nambah anak nggak nih? Enggak. Cuma 2 ya. 2 itu Cuma lebih 2. baik. Udah cowok cewek ya, Iya, udah pas cukup. ya. Ini pertanyaan random di akhir ya. Oke, terima kasih ya Beb. Sama-sama. Iya, sampai ketemu di video Sukses terus selanjutnya. buat Eka juga ya. Oke, siap.